itu bakal bergabung karena narasumber kita siang ini adalah pribadi yang sangat kompeten dan berpengalaman banget nih di bidang tenaga kerja pariwisata. Nah, saya mau sapa dulu nih. Selamat datang, Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Beliau, Pak Faisal, itu merupakan selaku Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri, Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan di Kementerian Pariwisata. Nah, Sobat Pariwisata, sedikit gambaran nih, Pak Faisal ini merupakan pelopor terselenggaranya acara kita ini. Selain itu, beliau juga merupakan bukan orang baru di dunia pengembangan tenaga kerja, khususnya di sektor pariwisata dan juga industri. Nah, sebelumnya nih Pak, saya ingin bertanya, tadi kan yang kita tahu Bapak itu pelopor terselenggaranya acara kita hari ini yaitu WIAT. Nah, saya ingin bertanya terkait esensi acara WIAT itu Bapak buat tuh apa? Karena apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa event kita pada siang hari ini dengan nama eventnya itu Wonderful Indonesia Aksi Talk. Tentu Wonderful Indonesia Aksi Talk ini merupakan forum dan ruang untuk sharing, diskusi, bicara, berbagi yang terkait dengan kita untuk mendorong bagaimana SDM dan tenaga kerja pariwisata agar semakin kompeten dan tentu berdampak. Kita berharap bahwa forum ini juga akan menguatkan jejaring komunikasi dan kolaborasi kita dengan Bapak dan Ibu yang hadir secara online, LSP, P3 Pariwisata, LPK Pariwisata, Asosiasi Pariwisata, dan juga termasuk Dinas Pariwisata dan juga di internal di Kementerian Pariwisata. Tentu kami sangat berharap bahwa forum ini itu nanti akan melibatkan berbagai narasumber yang tentu memiliki kompetensi, substansi, memiliki profesionalisme, memiliki pengalaman di bidang tenaga kerja dan SDM. Kami tentu nanti akan libatkan dari LSP, LPK untuk duduk di sini, termasuk berbagai pihak dari KL untuk kami undang, dan kegiatan ini kami rancang sekali dalam sebulan, dan tentu doanya mudah-mudahan kegiatan ini kami konsisten untuk mengawalnya sampai akhir tahun. Mungkin itu. Nah, Pak, sebelum kita eksplor terkait tenaga kerja pariwisata, boleh nggak sih Bapak ceritain gimana sih perjalanan karir Bapak sampai titik ini? Seperti apa? Baik, ini pertanyaan yang membutuhkan memori yang kuat tentang masa lalu saya. Tentu dimulai dari 30 tahun yang lalu. Tahun ini saya mengabdi menjadi ASN itu 31 tahun. Saya tentu memulai karir sebenarnya, ini banyak yang tidak tahu, guru sebenarnya. Setelah itu saya bertransformasi menjadi dosen. Ya, dosen saya di Politeknik, di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung dulu. Sekarang berubah menjadi Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Setelah itu saya mendapat kesempatan untuk menjadi Direktur Akademi Pariwisata di Medan. Saat ini namanya itu Politeknik Pariwisata Medan. Ya, berlanjut mendapat lagi tantangan untuk bisa menjadi Direktur Keuangan dan Komunikasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Setelah itu kembali ke kementerian menjadi kepala bagian untuk wilayah Cina, pemasaran wilayah Cina, regional Cina. Sebelum lagi mendapat tantangan baru untuk menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, dan kembali lagi ke Kementerian Pariwisata, dimulailah menjadi Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata, terus pindah menjadi Direktur Standarisasi Kompetensi, dan di awal tahun 2025 ini menjadi Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Pariwisata. Oleh karena itu, tentu ini menjadi satu kehormatan bagi saya mendapat kesempatan perdana untuk bisa sharing dan berbagi pengalaman dan perspektif ya yang tentu mudah-mudahan ini memiliki manfaat bagi kita semua untuk sama-sama berkolaborasi, berorkestrasi dalam pengembangan SDM yang menjadi fondasi utama apabila kita ingin mengembangkan pariwisata dan mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Mungkin itu secara singkat. Terima kasih. Menarik banget nih ya Pak ya. Dari kita Bapak juga kelihatan jelas kalau misalnya ternyata kalau
SDM ini juga bukan pelengkap tapi merupakan fondasi utama juga ya Pak bagi Ya, sektor pariwisata. Nah, lanjut nih Pak, ada terkait pariwisata di Indonesia itu terus berkembang pasca COVID-19 ya kan pada tahun 2020, di mana ada data BPS di mana kunjungan Wisman pada tahun 2024 sampai November 2025 itu sebanyak 13,98 juta, bertumbuh sekitar 10,44% dibandingkan tahun 2024. Nah, begitu pula tenaga kerja pariwisata sebanyak 25,91 juta yang bertumbuh 3,64% dibandingkan tahun 2024. Nah, menurut Bapak itu kenapa sih SDM pariwisata itu penting dalam pengembangan pariwisata guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan berkualitas, dan juga tantangan SDM pariwisata saat ini tuh ke depannya? baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya langsung sangat berbobot nih. Iya. Intinya begini, pariwisata itu sebenarnya human, manusia. Ya, karena manusia lah yang kita layani. Ketika kita menghadirkan pelayanan manusia, jangan berharap dulu wisatawannya itu akan memiliki manner hospitality, ya, memiliki apalagi namanya sikap value yang baik. Tapi tentu kita harus memulai dari yang host. Ya, jadi sebenarnya pariwisata itu connecting people to people. Ya, oleh karena itu salah satu tantangan utama kita sebenarnya bagaimana mentransformasikan ya tenaga kerja pariwisata atau dalam konteks yang lebih luas SDM pariwisata ini mereka benar-benar memiliki manner hospitality, memiliki value hospitality karena inilah yang menjadi modalitas kita. Jadi artinya apa? Kualitas manusia ya, manusia yang ramah, manusia yang sopan, manusia yang berbudaya itu yang akan mampu mendorong bagaimana yang terkait dengan potensi sumber daya alam, budaya, dan buatan untuk menjadi magnet yang kuat bagi wisatawan berkunjung ke suatu tempat. Berapa banyak kalau kita lihat, banyak negara lain tidak punya sumber daya alam yang luar biasa, tetapi manusianya. Ya, tapi banyak juga orang punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi manusianya. Jadi artinya apa sebenarnya? Mau membangun pariwisata supaya tadi mewujudkan pariwisata berkelanjutan, pariwisata inklusif berkualitas, itu harus dimulai bagaimana kita membangun manusianya. Tentu di dalamnya tenaga kerja profesional ini. Kalau bicara tentang tantangan, tentu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kaitannya dengan mengembangkan pariwisata ini. Apalagi dalam perspektif secara global, kita tentu memiliki sekarang ini ada geopolitik. Salah satunya kita memasuki yang namanya era VUCA. VUCA itu kan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Artinya apa? Sangat dinamis. Hari ini seperti ini, bisa saja besok berubah. Kita bisa lihat dalam konteks global. Ya, mulai perang tarif, kan gitu ya. Berbagai macam kebijakan polisi global itu hadir, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga apa? Ini tentu yang menjadi hal yang harus mampu kita coba sikapi bahwa membangun SDM, kita harus mampu membangun semangat, kemampuan employability skill mereka untuk beradaptasi dan juga berinovasi di tengah era yang tidak pasti seperti ini. Yang kedua, tentu kita tahu bersama bahwa tantangan kita ke depan itu yang terkait dengan teknologi AI. Ya, AI ini banyak mendisrupsi pekerjaan, bahkan bukannya pekerjaan, yang mendisrupsi orang untuk berhenti bekerja. Ya, kita lihat berbagai di media gitu ya. Dengan AI ini banyak pekerjaan-pekerjaan clerical yang sudah itu bisa diselesaikan dengan AI. Oleh karena itu, AI ini jangan dilihat ini sebagai ancaman kalau menurut saya, tapi ini tantangan. Bagaimana SDM ini bertransformasi untuk melihat AI ini sebagai tools, ya, sebagai media untuk membantu dia di dalam bekerja agar hasilnya, output yang dihasilkan itu semakin berkualitas dan semakin berdampak. Berikutnya juga kalau kita lihat, apa sih tantangan bicara tentang SDM dan tenaga kerja pariwisata saat ini ke depan? Yakni yang terkait dengan green job, ya, atau tenaga kerja hijau. Tentu kita tahu bersama bahwa dunia ini mendorong bagaimana percepatan pencapaian namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Salah satunya bagaimana kita dipaksa untuk berubah pola
aktivitas ekonomi menjadi ekonomi blue dan ekonomi hijau. Tentu dalam konteks pariwisata ini juga akan sangat erat kaitannya kita menerapkan yang terkait dengan blue, green, dan circular economy. Tapi kalau bahasa yang lebih sering kita pahami yakni pariwisata berkelanjutan atau pariwisata hijau. Sehingga tentu ke depan ini akan shifting tenaga kerja konvensional menjadi tenaga kerja yang hijau ke depan. Ya, yang tentu memiliki soft skill, memiliki hard skill, memiliki kemampuan-kemampuan untuk bagaimana dia bekerja dengan memanfaatkan apalagi namanya energi yang terbarukan. Ya, nah, tentu ini yang menjadi tantangan kita yang terkait di hotel tentu menyangkut tentang food waste kan gitu ya, menyangkut tentang penghematan listrik, bagaimana kita menggunakan apalagi namanya energi-energi yang terbarukan seperti itu, dan juga bagaimana kita coba meningkatkan kemampuan-kemampuan SDM untuk bisa merespon itu. Selanjutnya yang keempat yang kami lihat bahwa tantangan kita ke depan itu bagaimana mengurangi yang namanya mismatch, ya. Mismatch antara apa yang disiapkan oleh pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, baik mismatch vertikal maupun mismatch horizontal. Ini tentu tugas kita bersama, ya. Khususnya yang penyedia supply tenaga kerja dan juga yang menjadi penyedia kesempatan kerja dari sisi demand, supaya apa yang dihasilkan ini benar-benar sesuai fit in dengan ini yang kita sering kenal dengan yang terkait dengan link and match. Nah, tentu ini menjadi penting bagi kita untuk melakukan itu. Tentu yang terakhir, sebagai bangsa yang kita memiliki karakter, sebenarnya bagaimana kita menguatkan yang terkait dengan employability skill, termasuk di dalamnya tentu karakter dan juga integritas. Karena tentu kita membutuhkan sebenarnya bukan hanya orang pintar, tetapi orang yang benar. Bukan hanya orang yang benar-benar memiliki keahlian mumpuni, tapi juga dia memiliki karakter integritas, moralitas yang baik. Karena dua-duanya ini penting yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata itu memiliki value kejujuran, memiliki value kerja sama, memiliki value kedisiplinan. Tapi di sisi lain, dia juga memiliki kemampuan-kemampuan teknis sesuai dengan profesi, sesuai dengan bidang, sesuai dengan jenjang yang mereka miliki. Saya kira 5 inilah yang harus mampu kita coba selaraskan terhadap program-program pengembangan SDM, baik dalam konteks di pendidikan, di pelatihan, di sertifikasi, dan juga pengembangan-pengembangan standar dan pengembangan-pengembangan bahan ajar ke depan. Supaya apa yang kita lakukan ini senantiasa related, senantiasa kita ini sesuai dengan konteksnya saat ini, ya, sesuai dengan tantangannya saat ini yang harus mampu kita hadirkan. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, oke Pak. Berarti dari penjelasan Bapak juga kelihatan bahwa kalau manusianya, SDM-nya ini memang jadi kunci utama di baliknya tumbuhnya pariwisata yang berkelanjutan dan juga berkualitas kan. Benar. Nah, mengenai tantangan ke depan juga jelas nih makin kompleks. Jadi wajar kalau penguatan dari sisi SDM itu terus jadi fokus utama supaya pertumbuhan pariwisata ini tuh benar-benar sehat dan juga jangka panjang. Nah, ada lagi nih Pak terkait data Sakernas dari BPS bahwa tenaga kerja pariwisata sebanyak 25,91 juta itu bertumbuh 3,64% dibandingkan tahun 2024. Benar. Nah, sektor pariwisata ternyata banyak menyerap tenaga kerjanya. Tapi di sisi lain, isu pengangguran dan PHK juga terus terjadi. Terus juga ada data dari BRIN Pak terkait 2,7 juta bahwa warga di Indonesia ini putus asa mencari kerja nih. Ya, Pak, banyak Benar, banget ya Pak ya. 2,7 juta. Banyak banget. Nah, menurut Bapak nih sejauh mana sih sektor pariwisata ini tuh bisa jadi solusi nyata buat mengurangi pengangguran dan juga PHK? Terus sektor apa juga yang perlu difokuskan supaya peluang kerja itu terus hadir khususnya kita sebagai generasi muda di Indonesia ini? Baik, ini pertanyaannya ini sangat komprehensif dan tentu ini membutuhkan sebenarnya integrated solusi ya. Iya, Ya, Pak. tentu dari perspektif kami di SD Paksi dan tentu Kementerian Pariwisata melihat bahwa benar
berbagai media sekarang ini banyak menyoroti menyangkut masalah PHK dan pengangguran. Tadi sudah disampaikan berbagai data dari BRIN, ada dari BPS, kan, dan ada dari Detik, kan gitu ya. Itu kalau kita lihat itu bersebaran berita-berita ini. Tentu ini juga menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata. Mungkin pertanyaannya, solusi apa yang bisa dihadirkan Kementerian Pariwisata untuk merespon yang terkait dengan masalah PHK dan juga pengangguran ini? Kalau dari kami, pertama, tentu kami ingin terus mengakselerasi yang terkait dengan Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan vokasi. Tentu di bidang pariwisata. Karena kami melihat Perpres ini semangatnya sangat baik untuk bagaimana menjembatani, dalam kaitannya dengan mismatch, menjembatani dalam kaitannya link match, dan juga menjembatani untuk menciptakan dan membuka kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Tentu secara nasional ada komite nasional vokasinya, di daerah ada komite daerah vokasi, dan juga di Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata ini adalah kementerian pertama yang membentuk yang namanya kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi pelatihan vokasi di bidang pariwisata. Dan kita sudah jalan setahun, ya tentu yang di-lead oleh teman-teman dari industri, dan kita di ASDEPAKS ini yang mengorkestrasi, yang memfasilitasi bagaimana komite ini bisa menjalankan fungsinya. Ada 9 fungsinya komite, ada 7 fungsinya komite ini, ya, yang tentu untuk bagaimana memastikan bahwa yang penyedia supply ini sesuai dengan standar industri, dan juga memastikan bagaimana industri-industri pariwisata ini mampu menyampaikan informasi kesempatan kerja, lowongan kerja, peluang kerja yang mereka miliki seperti itu. Dan salah satu yang kita ingin coba terus hadirkan itu yang terkait dengan sistem informasi pasar kerja di sektor pariwisata. Yang kedua, tentu solusi yang kedua, kami melihat bahwa pelatihan berbasis kebekerjaan itu menjadi penting. Artinya pelatihan yang outputnya yang tidak berdampak, yang tidak sampai kepada outcome untuk bekerja, ini yang menurut saya yang harus kita coba kurangi ke depan. Ya, karena tentu pelatihan ini sasaran utamanya dihadirkan itu bagaimana mereka pelatihan ini bisa memiliki outcome lulusannya itu bekerja di industri, kan gitu ya. Tentu sesuai dengan program yang diikuti, sesuai dengan skill set kompetensi yang mereka dapatkan, dan juga sesuai dengan program magang yang mereka ikuti seperti itu. Jadi kita berharap, dan ini yang kita ingin kawal, bagaimana pelatihan itu bermutu dan berdampak. Yang ketiga, tentu kita ingin mendorong yang terkait dengan program kewirausahaan. Ya, bagaimana kita bisa mencetak wirausaha muda, kan gitu ya, sampai nanti wirausaha yang benar-benar mandiri seperti itu di sektor pariwisata. Ini tidak hanya bicara tentang startup, tapi juga scale up, inkubasinya, dan tentu juga ekosistemnya perlu kita. Tentu ini butuh kerjasama berbagai pihak, karena persoalan yang terkait dengan wirausaha ini tidak hanya dalam kaitannya dengan pelatihan inkubasinya saja, tapi di sini juga ada akses permodalannya, ada juga yang terkait dengan akses untuk investornya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira program kewirausahaan ini menjadi juga sangat strategis karena dia minimal menciptakan pekerjaan buat dirinya dan juga buat orang lain, seperti itu. Sehingga harapan kita tadi yang disampaikan data BPS 7,4 sekian itu pengangguran, ya mungkin ada sekian persen pengangguran dari sektor pariwisata ini bisa itu terselesaikan dengan program kewirausahaan. Yang berikutnya tentu kita ingin mendorong ada semacam platform yang menjembatani antara pencari kerja dan pemberi kerja melalui sistem informasi pasar kerja. Karena yang selama ini di lapangan itu kan lebih banyak job fair secara offline. Nah, tentu generasi muda, generasi milenial ini kan sukanya ini dapat kerjaan itu ya hanya main di laptop, main di aplikasi. Nah, makanya menurut saya sistem ini menjadi penting. Oleh karena itu saya tentu menghimbau nih para lulusan-lulusan pendidikan vokasi pariwisata, pelatihan vokasi pariwisata, ya yang sudah juga mengikuti sertifikasi, tolong ini upload CV Anda untuk bisa masuk ke dalam link sistem informasi pasar kerja yang sebenarnya sudah ada aplikasinya di Kemenaker sebenarnya. Ya, di Career Hub seingat saya seperti itu. Begitu juga sebenarnya teman-teman dari industri pariwisata yang punya lowongan kerja, kesempatan kerja, mohon di-upload supaya secara digital ini bisa ketemu antara si pencari kerja dengan si penyedia kerja, kan gitu ya.
Nah, selain tentu kita ingin mendorong yang terkait dengan job fair virtual dan job fair yang sifatnya untuk yang hybrid dan juga yang offline seperti itu. Yang terakhir menurut saya solusinya yakni kita mengakselerasi program pemerintah, yakni program magang nasional. Iya, Pak. Karena itu juga yang menurut saya menjadi bridging. Bagaimana lulusan-lulusan ini bisa dapat kesempatan di jaring, bisa dapat kesempatan pengalaman, bisa juga melihat bagaimana apalagi namanya orang menjalankan suatu bekerja dalam suatu organisasi, dan inilah yang kita harapkan nanti melalui program magang nasional ini mereka mendapatkan peluang yang lebih besar untuk bisa bekerja. Nah, dan ini sudah berjalan program magang nasional ini, sehingga saya sudah 3 batch seperti itu, dan tentu kami di sektor pariwisata sangat mendukung yang terkait dengan program magang nasional ini, karena kami melihat ini adalah merupakan bridging untuk bagaimana lulusan-lulusan yang belum dapat kesempatan kerja ini untuk bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik ke depan. Intinya masalah PHK dan pengangguran ini adalah hal yang harus kita coba selesaikan, dan kita tentu Kementerian Pariwisata ingin berkontribusi kuat untuk bagaimana kita program-program intervensi pengembangan SDM ini benar-benar ini bisa menyasar yang terkait dengan pengangguran terbuka di sektor pariwisata, dan tentu ujungnya ini bisa kita pastikan bahwa ini akan memiliki dampak untuk mengurangi pengangguran yang selama ini angka-angkanya Bapak dan Ibu bisa lihat kan gitu ya, termasuk survei BPS bahwa pengangguran terbesar itu ada di SMK, ada SMA, dan perguruan tinggi seperti itu ya. Ini yang harus kita terus buat program-program terobosannya yang benar-benar bisa tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga berdampak langsung kepada bagaimana kita mengurangi unemployment khususnya di sektor pariwisata. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, Sobat Pariwisata, jadi kelihatan ya kalau pariwisata itu juga memang punya jadi kan peran strategis sebagai penyangga lapangan kerja nih, apalagi di tengah isu pengangguran dan juga PHK yang masih terus terjadi. Nah, tapi supaya benar-benar jadi solusi nyata, pariwisata ini nggak bisa jalan biasa. Perlu fokus ke sektor-sektor yang paling banyak nih nyerap tenaga kerja dan cepat tumbuh sambil nyiapin generasi muda dengan skill yang relevan dan siap pakai. Nah, jadi pariwisata itu bukan cuma jadi tempat cari kerja nih, tapi juga jadi ruang tumbuh buat generasi muda buat berkembang dan punya masa depan yang jelas. Nah, lagi nih Pak terkait tahun 2025, kita balik lagi ya ke tahun lalu nih, tahun lalu. Iya, tahun lalu nih. Nih kemarin tuh ada Pak beberapa insiden kecelakaan ya kan yang menimpa turis asing saat berwisata di Indonesia. Yang pertama tuh seperti tenggelamnya pelatih Valencia di Labuan Bajo kan, dan juga ada turis iya turis asal Brazil yang tewas usai jatuh itu lebih viral lagi tuh. kawah ke Gunung Rinjani. Nah, dari 2 kasus itu menurut Bapak solusi dari sisi SDM-nya yang bisa dihadirkan, apakah sudah ada sih standar kerjanya bagi tenaga kerja tersebut yang beresiko tinggi sebagai acuan dalam peningkatan kapasitas sehingga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, baik. Ini pertanyaannya lagi nih sangat apalagi namanya challenging menurut saya. Yang pertama tentu atas nama Kementerian Pariwisata kami ingin menyampaikan turut berduka cita pada wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang tentu berdampak ya terkait dengan hilangnya nyawa. Tentu dari berbagai macam potret apalagi namanya masalah yang ada di lapangan yang tadi sudah disampaikan, ini tentu menjadi perhatian kita untuk mendorong yang terkait dengan aspek keselamatan wisata supaya bisa menjamin bukan hanya kenyamanan tapi juga menjamin rasa aman orang berwisata. Karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini kan akan memberikan citra, memberikan reputasi kan gitu ya, Iya, Pak. yang tidak baik. Sedangkan di sisi lain kita tentu ingin terus menghadirkan citra dan reputasi Indonesia ini sebagai destinasi pariwisata dunia. Apalagi banyak penghargaan yang sudah didapatkan Kementerian Pariwisata, khususnya beberapa destinasi-destinasi pariwisata favorit kita. Baik, kalau kita lihat ada destinasi pariwisata prioritas, ada destinasi super prioritas kan gitu ya. Iya. Terus juga ada destinasi-destinasi yang memang juga memiliki uniqueness, memiliki diferensiasi yang berbeda yang memang saat ini juga terus tumbuh di Indonesia. Tentu tadi yang menarik, ini apa sih kira-kira solusi dan bagaimana peran
Kementerian Pariwisata untuk bisa menjadi bagian terhadap solusi di dalam memitigasi faktor keselamatan wisata ini. Yang pertama, Kementerian Pariwisata itu menjadikan faktor kolaborasi keselamatan wisata ini sebagai flagship Kementerian Pariwisata, ya, pada peningkatan keselamatan wisata. Jadi artinya apa? Kementerian saat ini fokus khususnya juga di SDM didorong nih untuk bagaimana SDM ini bisa masuk memastikan semua pelaku, semua profesi dan tenaga kerja yang berada pada wilayah-wilayah aktivitas yang berisiko tinggi ini untuk bisa mendapatkan apalagi namanya kesempatan untuk peningkatan upskilling kan gitu ya, pelatihannya dan juga untuk disertifikasi. Jadi ini flagship ini menurut saya sangat related dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan kementerian sudah menjadikan ini melalui Ibu Menteri sudah menjadikan flagship keselamatan wisata ini sebagai prioritas pertama di tahun 2026. Yang kedua, yang tentu yang kita butuhkan ini bagaimana kita meningkatkan pengawasan. Integrated pengawasan menjadi penting. Ya, jadi bukan hanya Kementerian Pariwisata. Karena bicara pariwisata ini kan lintas sektoral, lintas keilmuan, multidisiplin. Sehingga ketika kita ingin melakukan pengawasan di lapangan, tentu ini harus melibatkan berbagai pihak. Nah, di sini kita perlu membuat bagaimana kita bisa melakukan pengawasan reguler dan juga pengawasan insidensial, sehingga apa yang sedang berjalan di lapangan itu bisa pastikan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan pedoman, sesuai dengan regulasi, kan gitu ya. Iya. Nah, ini sesuai dengan standar yang ada. Saya pikir ini memang salah satu challenging bagi kita, termasuk kita sebenarnya di Kementerian Pariwisata ini perlu mendorong jabatan fungsional pengawas pariwisata. Sehingga memang tugasnya itu memonitor di lapangan, ya, dan memastikan bahwa semua yang bekerja itu tunduk kepada regulasi, tunduk kepada pedoman dan SOP yang ada gitu. Nah, dan tentu ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan data dan informasi bahwa ada hal-hal yang belum berjalan. Sehingga faktor preventif menurut saya itu menjadi penting dibanding kita lebih banyak reaktif terhadap kejadian yang sudah ada. Yang berikutnya yang menurut kami solusinya, ya ini tadi bagaimana kita bisa memastikan sertifikasinya, pengakuan kemampuan mereka melalui sertifikasi profesi pelaku pariwisata. Ya, karena ini program ini yang menurut saya yang langsung bisa dirasakan, yang langsung berdampak kepada tenaga kerja, kan gitu ya. Yep. Nah, sehingga ini yang harus kita pastikan, mulai dari pemandu, mulai dari nahkoda, pengemudi, mulai daripada apalagi namanya profesi-profesi yang memiliki tingkat risiko tinggi ini untuk bisa kita sertifikasi sehingga mereka mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi mereka dan juga ini pengakuan terhadap profesi mereka sehingga mereka benar-benar punya kemampuan dan merasa juga profesional di dalam menjalankan profesinya. Nah, tentu dalam konteks ini semua juga kita perlu mendorong bagaimana pelatihan itu tidak hanya kepada yang teknis, tetapi juga pelatihan yang terkait dengan keselamatan K3. Karena ini yang menurut saya menjadi penting nih. Ya, bagaimana setiap orang yang bekerja, profesi yang bekerja itu, ketika dia bekerja, dia harus memastikan penerapan K3 itu sadar bahwa ya kalau bekerja itu ada risikonya, kan gitu ya. Kalau bekerja itu pasti akan ada suatu saat itu apalagi namanya kejadian yang terjadi, kan gitu ya. Sehingga dengan awareness yang lebih awal, dia akan bisa membangun mitigasinya harus seperti apa apabila terjadi kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya tentu yang kita juga ingin mendorong ya terkait dengan tadi pelatihan profesinya juga harus dilakukan dan juga keselamatan K3-nya. Selain itu yang terakhir menurut kami perlu dilakukan itu ya ini bagaimana mengevaluasi SOP ya keselamatan wisata di lapangan. Ya jangan sampai karakter bisnisnya sama SOP-nya berbeda kan gitu ya. Jangan sampai tidak ada SOP, itu lebih fatal. Atau ada SOP hanya di atas kertas, tapi tidak dilaksanakan, tidak diterapkan gitu. Nah ini mungkin saya menjadi PR. Bagaimana kita membangun pedoman, bagaimana kita mendetailkan SOP, memastikan SOP ada, dan bagaimana mendiseminasikan SOP ini untuk dijalankan menjadi suatu budaya, menjadi suatu mindset, sehingga kita semua bekerja itu di dalam semangat SOP yang ada. Dan mungkin yang paling terakhir yang saya inginkan, bagaimana kita bisa memperkuat perlindungan ya wisatawan itu melalui asuransi kan gitu ya. Iya. Saya kira
asuransi itu kan bagian untuk memproteksi, bagian untuk menjamin yang terkait dengan apalagi namanya tindak lanjut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira ini asuransi ini menjadi penting. Saya kira kalau hal-hal ini yang kita kerjakan, saya kira akan banyak hal yang sedikit, yang banyak hal yang bisa berubah dari sisi kontribusi-kontribusi kita di dalam memastikan bahwa aktivitas wisata itu benar-benar aman dan tentu nyaman, sehingga mitigasi keselamatan wisata ini harus benar-benar kita bisa pastikan. Tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Pariwisata, apalagi hanya di Asdepaksi, tapi ini menurut saya ini kerja kolaboratif, kerja integrated, kerja komprehensif, berbagai KL, asosiasi, LSP, LPK, pemerintah daerah, ya segala macamnya untuk bisa kita memetakan siapa berbuat apa, siapa yang melakukan apa, sehingga semangat kita hadir itu adalah semangat untuk solusi, semangat untuk menyelesaikan, dan semangat untuk bisa membangun pariwisata semakin aman dan berkualitas dan berkelanjutan ke depan. Mungkin itu respon saya. Terima kasih. Oke Pak, jadi dari penjelasan Bapak juga kelihatan jelas kalau misalnya isu tadi, kecelakaan tadi itu terkait apa solusi yang dilakukan Kemenpar ya Kak, terkait flagship Kemenpar tadi, terus selanjutnya ada peningkatan pengawasan, sertifikasi profesi pelaku pariwisata, Benar. ada pelatihan profesi dan keselamatan K3, evaluasi SOP keselamatan wisata, dan yang terakhir itu yaitu dengan memperkuat perlindungan melalui asuransi. Benar. Gitu ya. Oke. Nah, Sobat Pariwisata, sekarang kita masuk ke sesi yang gak kalah penting nih, karena kita pengen dengar dari Sobat Pariwisata yang lagi join di Zoom ini. Buat Sobat yang punya pertanyaan, tanggapan, ataupun mau sharing, boleh banget nih langsung lempar nih pertanyaan ke kolom chat Zoom, atau bisa langsung di raise hand gitu. Nanti kita bakal bacain pertanyaannya dan juga bakal diskusiin bareng Pak Faisal gitu. Ada Sobat Pariwisata ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang raise hand? Coba di. Ayo dong, Bapak dan Ibu, kita diskusi, sharing, ya. Iya, iya bisa raise hand atau boleh ditulis aja di kolom chat Zoom kalau misalnya ada. Ini 168 orang sebaik ini Pak, tapi nggak ada yang mau bertanya, apa semua udah pada paham kali ya Pak ya? Atau mungkin dibalik, kita yang bertanya. Ini banyak banget. Ini teman-teman Sobat Pariwisata. Itu terima kasih banyak yang sudah hadir. Ada 160 ini luar biasa gitu. Sekarang nambah nih Pak jadi 171. Woi. Wah, banyak banget. Ya, terima kasih banyak. Ini berarti ada semangat kita sama-sama nih untuk bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi media kita untuk membangun kolaborasi sinergi ke depan untuk membangun SDM pariwisata dan khususnya tentu tenaga kerja pariwisata di Indonesia. Kalau misalnya mungkin pada malu-malu apa gimana nih? Apa kita ya udah baik kalau kayak gitu kita langsung ke ini aja ya, sesi kuis. Nanti di kuis kita kali ini tuh menggunakan Kahoot. Nanti top skor dari kuis Kahoot ini nanti top skor 1 sampai 3 ini mendapatkan hadiah gitu. Jadi kita mulai aja ya kuis Kahoot-nya. Nah, jadi teman-teman Sobat Pariwisata bisa langsung buka Kahoot di HP atau browser masing-masing. Nanti bisa masukkan PIN yang bakal muncul di layar. Masuk dan ini. Nah, PIN-nya itu adalah 9072922. Teman-teman, silakan untuk buka handphonenya atau laptopnya atau tabletnya bisa ya gitu.
Nah, udah ada. Oh, ada Gita, ada Win Wolshell, Amalia Denta, Vivi ada juga. Ayo, sobat pariwisata ya. Boleh, main. Kayaknya namanya juga ini pada pakai nama samaran ya, Pak. Nama samaran ya? Iya, nggak mau ketahuan apa gimana nih. Ada Rocky, wih. Ada budak korporat, Pak, katanya. Jangan-jangan namanya Borges juga di situ. Oh iya, ada Superman nih kayaknya nih. Banyak. Toriki, ada Kakak, ada Denta, terus ada Made, terus ada Dinda juga, ada Jal, ada RSD. Mungkin kita bisa tunggu sampai 13.50 ya, baru kita mulai kahutnya gitu. Sobat pariwisata yang belum join kahutnya bisa banget join. Terus masukkan PIN-nya itu dengan kode 9072922. Nah, udah mulai banyak, kita udah ada 41 nih yang mau join, siapa tahu. Kayaknya semangat banget nih ya buat bisa dapetin hadiah nih. Hadiahnya nih luar biasa ini. Jadi top score. Ya, ini mumpung nih akhir bulan ini. Nah, benar. Oke, dikit lagi kita akan mulai ya, 1 menit lagi. Ayo teman-teman yang belum join, ada pertanyaan nih Pak, cuman apa kita kuis dulu atau gimana nih? Gak apa-apa dibacain, nanti jawabnya apa habis kuis nanti. Oh boleh gitu ya, saya bacain ya Pak. Ya, biar aku contekan di awal dulu. Oke. Boleh. Ini pertanyaan dari Hedwiges Niko Setiawan. Itu salam kenal, perkenalkan saya Niko dari Semarang. Izin bertanya terkait perkembangan ke depan dunia pariwisata, terutama bidang konservasi menjadi seperti bagaimana ya Pak? Baik. Oke. Oke, udah 13.50 ya. Kita mulai aja. Kuis kahutnya. Kita mulai ya. Nah, nih pertanyaan pertama. Coba nih. Pada benar nggak sih jawabannya? 3, 2, 1. Nah, siapa nama wakil Menteri Pariwisata saat ini? Wah, kalau sampai nggak tahu nih Sobat Kemenpar, parah banget ya, Pak. Siapa nama wakil Menteri Pariwisata saat ini? Ada Niluh Jelantik, ada Widianti Putri, ada Niluh Puspa, sama Kemal Akbar. Siapa sih wakil Menteri Pariwisata kita tuh? Wah, ya ampun, ada yang salah juga. 25 orang benar, 11 salah, dan 4 biasa. Oke, next ya. Wih, yang pertama itu ada dari apa nih? Username-nya AQM. Siapa tuh AQM ya? Apakah dia bakal di posisi pertama lagi nih? Nah, pertanyaan yang kedua itu ada siapa sih narasumber pada acara aksi talk kita kali ini? Wah, parah banget nih, padahal ada nih di sini nih kalau sampai enggak. Nah, tulisannya nih ada pakai Faizal atau Fasial, ada Faisal atau Ujang Sobari. Nah, siapa tuh? Ujang Sobari nih. Dia mencemarkan nama baik nih Pak Ujang ini. Wah, ada 20 orang nih Pak, yang benar dan masih ada yang salah nih. Apakah AQM masih nih yang pertama nih. Nah, apakah nih selanjutnya masih yang pertama nih? Nah, selanjutnya pertanyaannya, Undang-Undang Kepariwisataan terbaru. Nomor berapa? Undang-Undang nomor 19 tahun 2025. Betul apa salah ya, Pak? Undang-Undang nomor 19 tahun 2025 itu Undang-Undang Pariwisata bukan sih? Ini Sobat Pariwisata.
Dan terbaru dapat segitiga itu nomor 18. Nah, udah dikasih tahu. Coba nih kalau sampai ada yang klik jawabannya ini. Nah, betul. Masih ada 20 orang Pak yang masih salah, Pak. Wah, Wah. harus di-share tuh undang-undangnya tuh. Iya, share undang-undangnya. Masih tetap nih AQM, Pak. Memimpin nih, skor tertinggi. Nah, pertanyaan keempat, jumlah flagship program Kementerian Pariwisata tahun 2026 berjumlah 5 program. Benar apa salah nih jawabannya? Ayo. Jadi, Pak Faisal kan sudah menjelaskan nih, program flagship itu ada 5 nggak sih? Itu apa salah nih? Ya, udah jawab 42, 43. Nah, Pak, jawabannya itu benar ya, karena ada 5 program dan ada 7 orang yang masih salah, nggak apa-apa gitu. Pertanyaan, AQM tetap masih juara nih Pak, memimpin dia. AQM dengan username AQM. Next. Nah, untuk soal kelima, berapa jumlah warna pada logo burung di bawah ini? Nah, tuh. Ini adalah merupakan logo dari Kemenpar sendiri, Wonderful Indonesia nih. Berapa tuh jumlah warnanya? Kalian bisa hitung aja. Itu ada warna oranye, ungu, biru, pink, dan juga hijau. Itu ada berapa? Nah, kalian harus teliti nih. Ada 5. Nah, apakah AQM itu masih tahta tertinggi? Oh, udah tertinggi kita dialihkan nih, username Phantom. Oh, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mana yang bukan flagship Kementerian Pariwisata tahun 2026? Itu ada Event by Indonesia, Tourism, peningkatan keselamatan berwisata, atau pengembangan kawasan 5 destinasi prioritas. Nah, teman-teman jawabnya apa nih? Masih banyak yang salah nih Pak terkait flagship tadi, pengembangan kawasan destinasi prioritas. Berarti yang bukan ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh nih. Karena kita ada 10 pertanyaan ya Sobat Pariwisata, jadi manfaatkan gitu. Tenaga kerja hijau disebut, nah tadi dijelasin sama Pak Faisal nih, green tourism, green tourist, green employee, atau green jobs. Apa nih teman-teman? Apa green tourism? Apa green tourist? Green employee? Atau green jobs? Nih, udah banyak yang benar. Iya benar. Itu adalah tenaga kerja hijau itu disebut dengan green jobs. Green job. Ya. Wah, itu naik lagi sekarang. Pemimpin pertama itu ada Karina dengan skor 5.877. Pertanyaan ke-8, salah satu solusi dari banyaknya PHK dan pengangguran di bidang pariwisata adalah kewirausahaan berbasis startup. Benar atau salah nih solusi PHK? Yaitu dengan kewirausahaan berbasis startup. Jawabannya benar atau salah? Apakah banyak yang jawab benar? Apakah ada yang banyak jawab salah nih? Nah, jawabannya itu benar ya, Sobat Pariwisata nih. Masih ada juga nih yang salah nih. Wih, Karina masih memimpin tertinggi nih. Nah, pertanyaan ke-9, pertanyaan terakhir kedua, itu berikut adalah destinasi wisata gunung yang ada di Pulau Jawa. Kecuali itu ada Rinjani, Merapi dan Merbabu, Raung, Bromo Tengger Semeru. Nah, ini yang sering nih, yang destinasi yang kemarin yang ada kecelakaan. Nah, itu orang Brasil. Nah, masih ada yang menjawab Raung, Merapi dan Merbabu juga masih ada yang jawab nih Pak. Merbabu. Rinjani. Masih Karina memimpin skor nih, keren banget nih. Terus pertanyaan terakhir nih, yaitu pertanyaan terakhirnya, siapakah nama host pada acara Wonderful Indonesia kita kali ini? Ya itu ada Elvira Syareza, Elvira Evdania, Elvira Putri, atau Elvira aja. Ya bener Elvira aja deh.
Yang bener. Iya. Terima kasih Sobat Pariwisata yang telah ikut nih partisipasi terhadap kuis Kahoot acara kita hari ini. Nah, kita lihat nih pemenang siapa ya. Bisa mulai. Nah, posisi ketiga itu dengan ada Pantom posisi ketiga. Weh. Posisi kedua, terus yang posisi pertama itu ada Karina. Nah, teman-teman yang menang ini atas nama Pantom, Angga dan juga Karina nanti bisa menghubungi panitia lewat chat Zoom, nanti akan diinfokan lebih lanjut lagi gitu. Sama nge-screenshot ya hasil username-nya gitu. Biar sama. Oke nih Pak, tadi ada pertanyaan, Bapak mau jawab ya pertanyaan tadi dari peserta Sobat Pariwisata di Zoom nih. Tapi lebih bagus yang jawab tadi yang menang, karena itu pasti sudah cari. Tapi yang jelas, saya ingin mengucapkan selamat bagi yang menang tadi. Luar biasa. Ya. Jadi artinya literasi kita yang terkait dengan kebijakan, terkait dengan perkembangan pariwisata ini menjadi penting, dan yang menang ini luar biasa. Iya. Keren, pariwisata ini. Oke, Pak. Mau kita lanjut ini terkait pertanyaan? Boleh. Oke. Mungkin saya bacakan lagi ya pertanyaannya. Ini dari Niko dari Semarang. Izin bertanya terkait perkembangan ke depan dunia pariwisata, terutama di bidang konversi, itu menjadi seperti apa menurut pandangan Bapak? Mungkin kali ya pertanyaannya kayak gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya, ini luar biasa. Walaupun saya bukan pakar konservasi gitu ya. Dan mungkin yang akan lebih presisi bisa nanti merespon ini teman-teman dari Kementerian Kehutanan ya. Tapi yang sedikit yang saya tahu bahwa konservasi itu kalau dari sisi Kementerian Pariwisata, konservasi itu menurut saya sesuatu yang sangat baik kan gitu ya. Karena itu yang akan mampu menjaga ekosistem lingkungan kita. Makanya kan prinsip kita melakukan konservasi itu kan penguatan ekosistem sebenarnya, ekosistem lingkungan yang harus benar-benar kita pastikan. Yang kedua, konservasi itu harus konservasi yang partisipatif. Ya, jadi tidak boleh konservasinya itu yang terlalu apalagi namanya strict, tapi harus partisipatif. Kenapa? Karena menjaga alam ini bukan hanya tugas satu pihak, tapi semua kita masyarakat untuk menjaga alam ini. Apalagi kita tahu saat ini kan gitu ya. Ya apalagi di sini mau hujan lagi nih. Iya nih, hujan, cuaca tidak lagi pasti dan seterusnya. Belum kita lihat di berita di media cetak, di banjir segala macam. Dan ini kan hal-hal yang harus menjadi perhatian kita, yang harus menjadi alarm kita bahwa ekosistem lingkungan ini menjadi kata kunci. Dan itu sebenarnya termaktub di dalam value-nya, kontennya kita bicara tentang pariwisata berkelanjutan atau pariwisata hijau gitu. Karena kan esensi kita mendorong pariwisata berkelanjutan, pariwisata regeneratif, pariwisata hijau itu kan sebenarnya salah satu pilarnya menjaga keseimbangan lingkungan itu. Sehingga pengembangan pariwisata harus benar-benar memastikan yang terkait dari sisi lingkungannya, dari sisi partisipasi masyarakatnya, dan juga dari sisi ekonomi pariwisatanya. Keseimbangan itu yang menjadi penting. Oleh karena itu menurut saya dalam menguatkan konservasi ini perlu memang kita perkuat yang terkait dengan tata ruang, kan gitu ya, tata ruang yang ada, dan tentunya ini yang harus dievaluasi, diperbaiki, termasuk integrated tourism master plan yang kita punya, yang harus semangat konservasi untuk memperkuat ekosistem lingkungan gitu ya. Nah, dan yang paling penting juga kita manusia-manusia ini harus punya sadar bahwa ini kita tinggal di alam. Ya, kita ini tinggal di lingkungan di mana tugas kita itu sebenarnya bagaimana hidup bersandingan dengan lingkungan. Jangan sampai semangatnya justru kita merusak lingkungan, kan gitu ya. Iya. Kita bersanding sehingga apa yang kita lakukan ini harus dalam semangatnya untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan alam, karena pariwisata yang esensinya itu kan sebenarnya harus kita wariskan kepada generasi berikutnya. Makanya didoronglah pariwisata berkelanjutan itu, pariwisata hijau.
Yang saya melihat yang paling penting, yang paling utama itu langkah-langkah taktis dan kecil di lapangan. Itu yang menjadi penting daripada narasi, daripada publikasi-publikasi yang menurut saya kontes saat ini dibutuhkan bagaimana kita bisa menjadi bagian terhadap aksi-aksi konkret. Ya, minimal kita menanam pohon, minimal kita membersihkan sampah, kan gitu ya. Minimal kita bisa menjadi bagian yang memperkuat literasi, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga alam dan lingkungan yang ada. Mungkin itu kalau dari saya. Oke, Pak. Jadi terkait perkembangan ke depan konversi bidang pariwisata mungkin dari harus partisipatif ya tadi ya, dari masyarakat dan juga sisi ekonomi pariwisata. Ya, dan ekosistemnya kita Iya. berpikir itu konservasi dari sisi pendekatan ekosistem. Dan sama perkuat dari tata ruangnya gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari Yanti LSP Parnis dari LSP Parnis. Iya. Pertanyaannya itu bagaimana cara meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata? Baik, Bu Yanti, makasih banyak atas pertanyaannya. Intinya menurut saya kalau kita mau meningkatkan partisipasi masyarakat, tentu kita membutuhkan dulu bagaimana masyarakat itu kita bangun pemahaman dan kesadaran ya bahwa pariwisata itu penting, bahwa pariwisata itu adalah solusi kesejahteraan, bahwa pariwisata itu sejalan dengan semangat kita untuk menjaga lingkungan. Pariwisata itu menghadirkan sesuatu yang memiliki manfaat-manfaat yang positif, kan gitu ya. Jadi jangan dipikir bahwa pariwisata itu adalah proyek. Ya, pariwisata itu sebenarnya menata lingkungan bersih. Pariwisata itu sebenarnya menata aliran air itu berjalan dengan baik, kan gitu ya. Pariwisata itu menghadirkan suasana burung, kan gitu. Ya, melihat view keindahan hijau, ya itu pariwisata sebenarnya gitu. Jadi jangan dianggap bahwa pariwisata itu harus membangun sesuatu yang justru yang besar-besar gitu. Jadi artinya perlu kita memperkuat yang terkait dengan pemahaman dan kesadaran. Setelah itu tentu nanti kita bisa memberikan contoh-contoh keteladanan. Karena kalau masyarakat itu kan seeing is believing. Kalau dia lihat itu baik, pasti dia ikut. Tapi kalau hanya sekedar talking, nah itu nanti dia akan menunggu dulu, gitu ya. Jadi artinya membangun kesadaran masyarakat itu juga sangat tergantung dengan kita-kita juga yang merupakan pelaku-pelaku pariwisata untuk memperlihatkan kepada ini bahwa pariwisata itu adalah pariwisata yang memang ya menguntungkan, pariwisata itu memang yang menjaga lingkungan, pariwisata itu adalah hal yang memberi kemaslahatan kita dalam menjaga dan memproteksi yang terkait dengan alam budaya dan buatan yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali Pak ya, tiga Boleh. yakin ya. Dari Ibu Doti Lili Pali. Bu Doti ya. Iya. Dia bertanya terkait sektor pariwisata mana aja sih yang sudah siap untuk di Green Jobs. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, ini luar biasa ini. Yang saya tahu di dalam pedoman Blue Green Circular Economy itu ada 3 sektor yang sudah siap. Pertama itu sektor hotel. Ya, makanya di hotel itu didorong yang terkait dengan green hotel, didorong yang terkait dengan food waste, kan gitu ya. Food waste dan seterusnya. Yang semangatnya 3 itu recycle, reuse, kan dan seterusnya. Yang kedua, yang terkait dengan sektor restoran. Ya, jadi sektor restoran karena dia juga menghasilkan yang terkait dengan food waste, kan gitu ya, dan seterusnya. Berikutnya seingat saya itu sektor transportasi pariwisata. Nah, makanya kan sekarang didorong itu bagaimana destinasi-destinasi pariwisata itu menggunakan yang terkait dengan kendaraan listrik, kan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Atau menggunakan yang terkait dengan kendaraan-kendaraan tradisional yang tidak menggunakan bahan bakar, kan gitu ya. Nah, kayak sepeda, kayak menggunakan kendaraan tradisional, karena itu yang memang yang menyatu dengan alamnya seperti itu gitu. Ya, saya kira 3 sektor ini yang saya pikir sangat related untuk bagaimana bisa lebih advance di dalam penerapan yang terkait dengan pariwisata hijau atau green job, dan tentu semangatnya kita bagaimana kita bisa menuju 2060 ya kita itu zero carbon ya ke depan seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih.
Mungkin untuk pertanyaan ini kita ambil 3 dulu. Jadi para sobat pariwisata yang belum kebagian nih nanti bisa diskusi kembali nih ya kan di sesi berikutnya, di Ya, episode berikutnya gitu kan. Oke. Nah, kita ke sesi selanjutnya nih Pak. Sebelumnya kan tadi kita sudah membahas ya Pak, di awal sesi pertama kita membahas mengenai tantangan, terus pengangguran, dan juga keselamatan wisata. benar. Nah, menurut Bapak itu kebijakan apalagi sih dari sisi pemerintah yang akan dilakukan dalam peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja pariwisata di Indonesia agar pariwisata di Indonesia itu semakin berkualitas, berkelanjutan, dan juga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Ingin melihat apa sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang terus diakselerasi oleh pemerintah, khususnya tentu di Kementerian Pariwisata ya. Iya, Pak. Yang pertama, kalau dari sisi kebijakan, tentu kita tahu bersama bahwa sudah lahir dan hadir yang terkait dengan revisi ketiga, yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang kepariwisataan. Nah, saya kira ini yang menjadi modalitas kita untuk menjadi rujukan dan acuan bagaimana mendorong penerapan pariwisata itu supaya semakin lebih berdampak dan tentu dirasakan apalagi namanya impact-nya oleh masyarakat. Dari undang-undang ini ada tentu beberapa hal yang harus menjadi turunan regulasi baik dalam bentuk PP maupun dalam Perpres. Tapi kalau dalam kaitannya dengan SDM, saya pengen di SDM saja. Ya, nah, ada satu PP yang harus kita susun yang terkait dengan ini, yakni yang terkait dengan PP peningkatan kualitas SDM pariwisata dan pendidikan pariwisata itu ada amanahnya di pasal 55. Inilah yang tentu yang harus kita coba hadirkan selama kurang lebih 2 tahun ke depan dan saya berharap mudah-mudahan tahun ini bisa selesai sehingga nanti bisa diturunkan di dalam menjadi peraturan menteri dan keputusan menteri sehingga nanti bisa langsung implementatif seperti itu. Ini yang kita harapkan untuk bisa apalagi namanya menjadi bagian terhadap bagaimana kita mendorong penguatan pariwisata, perkembangan pariwisata untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Yang kedua, kita sebenarnya punya juga kebijakan yang terkait dengan mendorong implementasi ASEAN MRTP. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan standar global dalam ini standar ASEAN, baik dalam kaitannya untuk mendorong kurikulumnya pendidikan vokasi menggunakan standar ASEAN, begitu juga program pelatihan yang menggunakan yang terkait dengan apalagi namanya program-program ASEAN dan juga termasuk sertifikasinya karena kita punya skema. Ada di kementerian itu namanya TPPN, Tim Profesional Pariwisata Nasional. Itu merupakan representasi dari NTPB dan TPCB ASEAN. Tugas tentu TPPN ini bagaimana membantu pemerintah di dalam mengakselerasi implementasi ASEAN MRTP ini. Karena ada beberapa produknya itu ASEAN MRTP yang harus diterapkan. Pertama ada yang namanya ACCSTP, itu terkait dengan standar kompetensinya. Nah, bagaimana bisa diadopt oleh pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua ada kurikulum ASEAN namanya CITC ASEAN. Bagaimana ini bisa diadopt oleh pendidikan kan gitu ya dan termasuk untuk pelatihan. Ada juga yang terkait dengan toolbox-nya atau bahasa kita itu bahan ajar ya. Ini bagaimana bisa digunakan dalam proses pembelajaran, perkuliahan dan juga proses untuk pendidikan gitu. Untuk dijadikan acuan termasuk menjadi rujukan ketika kita mengembangkan materi uji kompetensi khususnya untuk pelaksanaan sertifikasi. Terus kita juga punya skema, ada skema kualifikasi 52 skema kualifikasi yang bisa digunakan oleh pendidikan untuk lulusannya bisa disertifikasi oleh LSPP 1-nya dan ada 32 skema okupasi yang juga ini bisa digunakan khususnya untuk para tenaga kerja yang ingin mendapatkan pengakuan standar ASEAN dalam kaitannya dengan jabatan-jabatan 22 jabatan tersebut. Pertanyaannya, apakah masih ada tantangan? Banyak sekali tantangan yang implementasi ASEAN MRTP ini. Tentu kita ingin mengembangkan di sektor yang lain karena bidang yang ada saat ini kaitannya dengan implementasi ASEAN itu baru ada bidang hotel, bidang travel, bidang MICE dan event. Tentu ke depan akan ditambah. Yang saya tahu sekarang dibahas di ASEAN itu ada bidang spa. Tentu nanti bidang destinasi akan dibahas dan seterusnya dan seterusnya. Intinya Bapak dan Ibu semua, TPPN ini menjadi registration unit terhadap berbagai pihak yang ingin menggunakan standar ASEAN yang sudah menjalankan untuk meregistrasikan dirinya di TPPN
biar nanti TPPN nanti akan menyampaikan ke ASEAN Sekretariat melalui ATPRS. Sehingga apa yang kita lakukan ini nanti ujungnya sebenarnya itu mendorong mobilitas tenaga kerja profesional, tenaga kerja pariwisata profesional untuk bisa bekerja di negara ASEAN melalui kerangka MRTP, ya, Mutual Recognition Arrangement, sehingga dia tidak ada lagi hambatan-hambatan untuk bekerja. Karena kenapa? Karena standar mereka itu kita semua sama. Karena negara lain juga menerapkan yang terkait dengan ini. Challenging-nya ke depan tentu kita butuh dukungan dari asosiasi, kita asosiasi pariwisata, akademisi, ya, dan juga beberapa praktisi dan pakar-pakar untuk bisa kita sama-sama bekerja di dalam TPPN ini untuk mendorong dan juga menguatkan sistem dan mutunya, dan juga untuk bisa memastikan bahwa tenaga kerja kita ini yang ada saat ini kompetensinya itu sudah berstandar ASEAN, ya. Yang ketiga, kebijakan pemerintah itu sebenarnya yang tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang terkait dengan kelompok kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi Pelatihan Vokasi. Karena semangatnya ini hadir itu untuk menjawab yang terkait dengan unemployment, ya, graduated dari apalagi namanya higher tourism vocational, termasuk yang tourism vocational yang SMK itu. Bagaimana yang belum bekerja itu dijembatani untuk bisa bekerja dengan industri pariwisata. Nah, memang tugas kita itu. Yang kedua, bagaimana kita terus mengurangi mismatch itu. Jangan sampai apa yang dihasilkan dari pendidikan pelatihan itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Sekarang ini kalau pendidikan pariwisata, artinya pengembangan SDM pariwisata, yang harus pertama kita tanya itu dari sisi demand driven-nya. Yang terkait yang kita harus tanya itu dari sisi job order-nya. Baru kita didik, baru kita latih. Sehingga apa yang kita lakukan itu langsung otomatis apalagi namanya direkrut, ya, dan dimanfaatkan oleh apalagi namanya industri, kan gitu ya. Nah, ini yang harus mampu terus kita bicarakan. Apa peran daripada komite sektoral ini di dalam regulasinya itu banyak, yakni mengembangkan peta okupasi, memberikan masukan terhadap standar kompetensi, memberikan rekomendasi terhadap program dan kurikulum, mengembangkan program pemagangan, ya, dan juga memperkuat yang terkait dengan penyelenggara pendidikan vokasi, pelatihan vokasi. Karena orang yang ada di dalam komite sektoral ini adalah di-lead oleh orang-orang industri. Ya, memang keanggotaannya itu dari asosiasi usaha pariwisata dan asosiasi industri pariwisata, terus ada lintas KL, dan juga ada beberapa akademisi, dan juga ada dari lembaga pelatihan. Nah, sehingga saya berharap mari kita sama-sama memanfaatkan komite ini di dalam kaitannya dengan mensinkronkan banyak hal, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand, agar apa yang menjadi semangat hadirnya Perpres 68 tahun 2022 ini bisa kita wujudkan. Tentu yang mengorkestrasi secara nasional ini adalah yang saya tahu Menko, PMK, dan Kebudayaan. Selanjutnya kami kalau di Kementerian Pariwisata ini lebih mengorkestrasi sektor pariwisatanya. Dan tentu juga ada yang di daerah. Sehingga ini kita perlu memang terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. Dan yang paling penting ada program-program konkret, ada program-program yang taktis yang bisa kita hadirkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan tadi mismatch, kesempatan kerja, dan juga PHK, dan seterusnya. Saya kira itu 3 kebijakan yang ingin saya sampaikan. Itu masih banyak kebijakan yang terus dilakukan oleh kementerian, tapi mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa jelaskan secara lebih detail. Demikian. Baik. Jadi tadi terkait kebijakan dari sisi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata terkait ada modalitas acuan pariwisata terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025. Terus ada kebijakan kedua terkait kurikulum vokasi TPPN, ya Pak, ya. Benar. Terus yang ketiga itu dengan adanya Pokja Komite Sektoral, yaitu dengan yang dilihat itu dari sisi supply dan demand juga. Benar. Gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, tadi kan membahas mengenai modalitas dari Kemenpar sendiri. Nah, sebenarnya modalitas apa sih yang dimiliki Kemenpar khususnya di ASDEP kita ini di aksi dalam mendorong peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan dan juga sertifikasi kompetensinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini merupakan momen yang baik bagi saya juga sebenarnya untuk mensosialisasikan yang terkait dengan modalitas dari ASDEP Paksi.
Yang pertama, apa sih sebenarnya modal kita ini? Modal kita. Kan sebenarnya kan human capital, tapi di sisi lain human capital itu kita juga punya apalagi namanya portofolio capital yang harus kita coba hadirkan. Pertama, kita punya rencana induk pengembangan SKK ini. Ini bisa di-share. Yang kedua, kita punya 43 SKK ini, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan ini bisa di-download, karena kemarin juga kita sudah sampaikan linknya Bapak dan Ibu. Ya, berikutnya kita punya 34 KKN ini. Ini juga bisa di-download linknya untuk bisa dimanfaatkan dan dijadikan rujukan di dalam membuat pengemasan baik program pelatihan dan skema. Kita juga kemarin sudah menyelesaikan 275 skema okupasi ya dengan BNSP dan segera menyusul 128 lagi karena kemarin kita juga sudah melakukan diskusi dengan BNSP dan komisionernya itu juga sudah kita lakukan dan 130 dalam akselerasi untuk penyelesaiannya Bapak dan Ibu. Skema ini bisa langsung dimanfaatkan ya, jadi tinggal di-adopt Bapak dan Ibu dipakai oleh LSP dan ini juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan hasil pertemuan saya dengan Ketua BNSP dan Komisioner BNSP dan Sekretariatnya. Yang terkait dengan skema yang sudah selesai ini, ada 2 metode bagi LSP ya untuk bisa menggunakan ini. Tentu ada penambahan ruang lingkup dan ada yang terkait dengan metode penyesuaian skema. Ya, kalau penambahan ruang lingkup artinya bahwa Bapak menambah dari skema yang sudah ada. Tentu ini mekanismenya mekanisme normatif. Ada pengusulannya, nanti ada verifikasi dokumen, terus ada lapangan, terus nanti berikutnya akan ada yang terkait dengan witness, ya. Setelah itu nanti habis witness akan ada yang terkait dengan apalagi namanya proses pemberian rekomendasi. Jadi itu tahapannya. Tapi kalau hanya penyesuaian Bapak dan Ibu, jadi artinya Bapak punya 5 skema itu diganti dengan skema yang ada, yang detailnya jabatannya sama, cuma pengemasannya sedikit berbeda, itu hanya penyesuaian. Kalau itu tahapannya cuma 3 tahap. Ya, permohonannya, penyesuaiannya, langsung witness, langsung rekomendasi Bapak dan Ibu. Dan yang menjadi menarik untuk mengawal proses ini supaya tidak terlalu lama, yang kemarin Bapak-bapak dan Ibu sampaikan, katanya 6 bulan lah, bahkan ada yang tidak pasti kan itu ya. Kemarin kami diskusi, ini bisa nanti kawal supaya cepat, bahkan 2 sampai sebulan saja ini. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu, LSP yang ingin yang mengajukan penambahan ruang lingkup termasuk penyelesaian skema, tolong tembuskan surat permohonannya kami. Supaya kami juga nanti akan bisa membantu memonitor dari sisi teknisnya dengan teman-teman di BNSP, seperti itu. Hari ini saya sebenarnya sudah minta teman-teman teknis saya di SDM Vaksin untuk mengirim surat kepada LSP untuk memastikan semua yang bermohon penambahan ruang lingkup dan penyelesaian skema itu menembuskan ke kita, supaya nanti kami bisa juga nanti membantu memonitor dengan rapat-rapat reguler dengan teman-teman yang ada di BNSP. Intinya Pak Ketua BNSP sangat support, sangat ingin membantu mempercepat bagaimana penambahan ruang lingkup ini supaya ini bisa segera kita implementasikan. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, skema bidang pariwisata yang jumlahnya 34 ini yang kita jumlahnya skema itu ada 533, ini akan di-launching oleh Menko PMK dan Kebudayaan sebagai salah satu bagian terhadap bagaimana kita mendorong penguatan pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan sertifikasi vokasi seperti itu. Jadi memang ini dirancang supaya mudah-mudahan di Februari akhir atau paling telat setelah Lebaran di Maret ini semuanya sudah selesai dan juga untuk siap di launching. Ini terkait dengan skema. Berikutnya apalagi modalitas kita? Kita punya 62 LSP pariwisata, LSPP 3 pariwisata. Ini selama ini menjadi mitra kami. Kami juga sudah memiliki directory. Kita juga punya 74 LPK pariwisata, ya. Terus juga kita memiliki pelatihan vokasi, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi minimal Kemenpar punya 6 Poltekpar dan ada 2 PSDKU. Ini juga menjadi modalitas kita untuk melakukan pelatihan dan juga untuk pendidikan. Terus kita juga sudah menyusun ada 100 modul. Ada juga 5 program. Dan kita juga memiliki yang terkait dengan ASEAN Standard yang tadi saya sudah jelaskan. Modalitas inilah yang menjadi kekuatan kita untuk mendorong bagaimana peningkatan kapasitas SDM. Tentu masih membutuhkan penguatan ekosistemnya dari ini semua. Ya kan itu ya. Termasuk kita terus ingin mencoba mendorong menghadirkan yang terkait dengan pelatihan WP asesornya.
pelatihan instrukturnya dan trainernya dan seterusnya. Karena itu merupakan bagian daripada ekosistem untuk memastikan mutu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi. Untuk Bapak dan Ibu ketahui bersama, kami mencoba menajamkan diksi nomenklaturnya ini PBK. Kami menggunakan namanya WISPEL. Iya. WISPEL itu apa? Wonderful Indonesia Skill Pelatihan. Terus kalau sertifikasi kompetensi kami menggunakan WISCOM. Wonderful Indonesia Skill Kompetensi. Ya ini supaya ini aja, supaya memiliki sedikit value nilai jual, branded kan gitu ya. Iya. Supaya karena selama ini kan ya kita sudah menggunakan bahasa PBK, Serkom dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan diksi yang baru ini itu dari sisi sudut pandang yang lain itu akan lebih bagus algoritmanya untuk bisa merespon yang terkait dengan pelaksanaan WISPEL dan WISCOM. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke Pak, berarti tadi terkait modalitas yang dilakukan ASDEP Aksi di posisi di ASDEP Aksi yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata itu ada terkait tadi 34 SKKNI, Benar. terus 275 skema okupasi ya Pak ya, Benar. terus ada 62 LSP pariwisata, Benar. terus ada 74 LPK ya Pak pariwisata, terus ada pariwisata itu punya 6 Poltekpar dan juga 2 PSDKU. Terus kita di ASDEP Aksi juga ada 100 modul dan 5 program yang terakhir terkait ASEAN Standar. Nah, Sobat Pariwisata juga yang ingin tahu nih terkait KKNI Kemenpar itu bisa ada dilihat di website kemenpar.go.id. Oke. Ini Pak, tadi kan Bapak bahas mengenai WISPEL dan juga WISCOM ya Pak ya? Ya. Nah, program apa sih yang dilakukan di ASDEP Aksi ini di tahun 2026 ini dalam pelatihan WISPEL dan WISCOM bagi tenaga kerja pariwisata di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Intinya program kami di ASDEP Aksi itu menyelaraskan dengan flagshipnya Ibu Menteri, ya Kementerian Pariwisata 2026. Dan kita diarahkan untuk bisa lebih fokus mengintervensi yang terkait dengan peningkatan keselamatan berwisata. Kalau ditanya apa program kita di tahun ini, dengan sumber daya anggaran yang kita punya, itu kami difokuskan flagshipnya itu peningkatan keselamatan wisata. Kami akan mensertifikasi 1.500 orang asesi yang tentu yang terkait dengan profesi di peningkatan keselamatan wisata. Yang kedua, kami akan melaksanakan pelatihan ya untuk 400 orang juga untuk profesi di bidang keselamatan wisata. Terus kami juga akan mengembangkan modul, ada 193 modul termasuk programnya, yang tentu modul-modul dan program juga ini kami selaraskan yang ada di keselamatan wisata. Fokusnya sebenarnya di pemandu wisata gunung, pemandu wisata tirta, terus pemanduan geowisata, terus ekowisata, dan arum jeram. Itu yang kita. Terus juga kita ingin mengembangkan standar. Standar ini sebenarnya ada yang kami cuma dorong, memang standar itu kami masih belum memiliki KKNI yang terkait dengan agen perjalanan dan penyelenggaraan tur. Itu yang kami ingin susun KKNI-nya, termasuk skemanya. Yang kedua, kami juga ingin berkontribusi yang terkait dengan apalagi namanya pariwisata ramah muslim, PNM. Kita ingin mendukung membuat SKK-nya. Ya, apakah nanti basisnya bidang atau jabatan? Karena tentu kita tahu bersama bahwa kita akan dilakukan penilaian ranking ya, GMTA kita, dan tentu salah satu parameternya itu bagaimana tenaga kerja kita bisa masuk memberi pelatihan dan mensertifikasi tenaga kerja yang sudah bekerja di sektor pariwisata ramah muslim. Sehingga tapi kita belum memiliki standarnya, makanya kita pengen susun secara cepat SKK-nya, mudah-mudahan nanti kita bisa dorong untuk menyusun skemanya sehingga teman-teman LSP bisa membantu untuk proses pelaksanaan sertifikasinya. Kira-kira seperti itulah program-program yang akan kami coba kawal dengan anggaran reguler. Tapi Bapak dan Ibu, jangan khawatir. Kita juga ada program-program yang sifatnya nasional yang merupakan arahan dari Presiden. Ada program hospitality untuk pekerja migran Indonesia di tahun ini. Ya, memang ini belum konsepnya matang, tapi ini lebih awal saya sampaikan bahwa sedang juga dimatangkan oleh Kementerian Perekonomian, itu kurang lebih 400.000 orang untuk di bidang hospitality seperti itu. Terus juga kita juga tahun ini itu
ada program TP ya, tugas pembantuan untuk pelatihan dan sertifikasi yang akan diberikan kepada 38 provinsi di Indonesia di tahun ini. Ya, saya tidak tahu persis berapa nilainya, tapi isinya program TP itu pelatihan dan sertifikasi. Kami sangat berharap teman-teman Pemda, teman-teman asosiasi dan LSP dan LPK ini bisa nanti bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya provinsi yang akan nanti menerima yang terkait dengan TP ini seperti itu. Dan kita doakan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari semangat kita untuk membangun SDM seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahun depan, yang ketiga di tahun depan, itu program World Bank bisa kita segera hadirkan. Karena inilah yang akan menjadi sumber daya kita untuk bisa meningkatkan kapasitas volume untuk pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi dan memperkuat ekosistemnya semua. Supaya kita ke depan, kita lagi tidak bicara hanya sekedar sertifikat, tidak hanya sekedar administrasi, tapi kita ke depan bicara tentang mutu dan bicara yang terkait dengan dampak dan harus menjadi bagian terhadap solusi yang terkait dengan unemployment dan peningkatan penguasaan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di sektor pariwisata. Mungkin itu. Ya Pak. Mungkin dari program di aksi ya Pak ya, tahun anggaran 2026 itu terkait lewat Wispel dan juga Wiskom itu benar-benar disiapkan ya Pak buat kasih dampak langsung ke tenaga kerja pariwisata kita, mulai dari tadi ada 1.500 orang ya Pak, terus pelatihan 400, terus ada program nasional juga, dan juga ada program dari TP untuk 38 provinsi di Indonesia gitu. Ini Pak, tapi boleh sedikit gak sih Pak? Ini soalnya ada yang rese nih Pak, satu orang. Gimana? Boleh. Iya, ini dari ini nih yang raise hand ada dari Pak Agus EJEF. Boleh nih dilempar pertanyaannya, boleh buka dulu nih mic-nya gitu. Jangan di-mute. Boleh, silakan kita dengarkan langsung live suaranya. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Admin, dan di sini saya lihat banyak senior. Saya ingin menanyakan satu Pak, kita bicara kompetensi kan, kita juga bicara itu menjawab tentang kompetisi di pariwisata. Ada beberapa kasus mungkin, tapi kasusnya tidak signifikan. Satu, ini tentang tenaga asing di sektor pariwisata yang masuk ke Indonesia, tapi yang ilegal, Pak. Ini mungkin kita sudah sering dengar ya, misalkan ada pemandu wisata yang ilegal, atau bahkan tour operator yang nyaru tamu, tapi ternyata dia bawa tamu, gitu ya. Dari sisi kompetensi mungkin mereka memang lebih lebih baik daripada kita, gitu. Tapi secara aturan kan itu dilanggar. Nah, itu pengawasannya ada di mana? Karena kan kasihan teman-teman yang di daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah otonomi daerah itu semangatnya bagus gitu ya, tapi di dalam sektor pariwisata kadang-kadang ini tidak ketika diterapkan, misalkan ini harus unsur kedaerahan ini gitu. Jadi ini juga terjadi beberapa tempat, tapi tidak tahu angkanya signifikan atau tidak. Misalkan ada satu daerah yang memang daya tariknya bagus dan sebagainya, ketika ada wisatawan di situ tuh dipaksa menggunakan orang lokal yang sebenarnya kompetensinya tidak ada itu. Nah, jadi ini bagaimana cara menyebatinya? Beberapa tahun yang lalu juga pernah di satu tempat itu ada sweeping terhadap tenaga-tenaga, terutama waktu itu ada tour leader sama sama pemandu ya, sama tour guide gitu. Ada sweeping itu, ya kamu kan nggak berasal dari daerah sini, walaupun dia kompeten tapi tetap dia tidak diperbolehkan. Padahal di situ sebenarnya tidak kompeten ini orang-orangnya. Nah, ini bagaimana juga cara menyelesaikan gap ini gitu. Nah, yang berikut adalah ini di beberapa daerah itu banyak teman-teman yang menyadari dan butuh peningkatan skill, peningkatan kapasitas lewat pelatihan sampai ke sertifikasi. Dan untuk mengakses itu biasanya itu lewat pemerintah atau lewat instansi formal sebenarnya lebih banyak peluang. Tapi kadang-kadang orang-orang dinas pariwisatanya juga kurang mengerti, kurang menanggapin. Jadi maklum mereka misalkan pindahan dari Satpol PP, pindah dari pertanian, sehingga kebutuhan teman-teman itu tidak direspon ini. Nah, ini bagaimana cara menjembataninya, Pak, untuk itu gitu. Nah, terus ada satu lagi sebenarnya tadi saya sudah tulis di chat, jadi saya agak lupa Pak, ini Pak yang berkaitan sama ini Pak. Saya itu pernah memprovokasi daerah itu untuk bagaimana gunanya sertifikasi itu biar lebih mandatori gitu Pak, nggak voluntary. Jadi
setiap perizinan pariwisata itu disyaratkan tenaga kerjanya ya tersertifikasi gitu. Kalau enggak ya dikasih izin gitu. Sehingga upaya-upaya kita meningkatkan apa namanya kompetensi dengan ukuran SKKN itu bisa memang dijalankan gitu. Nah, selama ini pemanfaatan apa namanya tenaga berkompeten tadi itu masih sifatnya voluntary. Jadi kadang-kadang juga teman-teman yang tour operator ya yang membawa tamu itu milih-milih tenaga pokoknya murah walaupun kemudian nggak apa-apa. Nah ini kan juga nggak apa namanya agak bahaya ketika dibiarkan yang voluntary seperti itu. Nah ini gimana ya supaya supaya tadi bahwa kebutuhan akan tenaga kompetensi tadi cukup memang daerah terpenuhi gitu ya. Tapi terus secara regulasi memang itu ada pemaksaan gitu. Dan tadi ketika ngomong soal apa kompetitor tadi itu, bagaimana tenaga asing yang sekarang itu masih ilegal-ilegal tadi itu bisa dibereskan. Makasih, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas apalagi namanya pertanyaannya luar biasa. Tentu saya coba memberikan respon, walaupun respon saya ini saya yakin ini tidak akan apa ya menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, tapi minimal kita sudah berkomunikasi dan yang kedua Bapak sudah menyampaikan beberapa critical issues-nya untuk bisa nanti kami coba catat dan nanti kami akan coba sinergikan dan kolaborasikan dengan KL yang lain. Yang pertama yang terkait dengan tenaga kerja asing, Pak. Tenaga kerja asing itu yang selama ini yang menjadi lead-nya itu Kemenaker, Pak. Ya, jadi mereka yang membuat yang terkait dengan keputusan menterinya tenaga kerja asing yang boleh untuk semua sektor. Kami di Kementerian Pariwisata itu lebih kepada diminta usulan saja tenaga kerja mana dan rata-rata yang memang yang saya tahu kalau di pariwisata itu yang memang yang level jenjang KKNI-nya itu berada di level 7 dan 8. Jadi artinya jabatan-jabatan tinggi yang diperbolehkan masuk sebagai tenaga kerja asing. Saya lupa apa saja Pak, yang penting seingat saya ada kurang lebih sekitar, terakhir yang saya cek itu ada kurang lebih sekitar 14 Pak ya. Itu tenaga kerja yang pariwisata yang boleh masuk dengan yang saya lihat itu jabatannya paling tinggi gitu. Yang kedua dari sisi pengawasan Pak. Memang selama ini yang memiliki tugas utama yang melakukan pengawasan kalau saya lihat itu memang di Kemenaker Pak. Karena memang dia sudah memiliki infrastruktur. Dia punya ASN yang jabatan fungsional pengawas. Dia punya direktorat yang khusus untuk pengawasan Pak. Dan seterusnya. Kami memang di Kementerian Pariwisata dan termasuk di Dinas Pariwisata itu kita belum memiliki jabatan fungsional pengawas Pak. Kita ini sedang sebenarnya menyiapkan Pak yang terkait dengan regulasi dan ekosistemnya untuk bagaimana menguatkan integrated pengawasan di sektor pariwisata. Sehubungan tadi yang Bapak tadi sampaikan banyaknya masalah di lapangan, mulai dari pemandu wisata asing, terus juga yang terkait dengan kecelakaan dan segala macamnya lah Pak. Ini tentu kami melihat salah satu solusinya itu tadi penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Kemenaker, tapi tentu Kementerian Pariwisata juga bisa mensupport supaya fungsi-fungsi kita juga bisa semakin kuat untuk memastikan regulasi yang ada. Berkait dengan tadi tentang sertifikasi wajib Pak, secara regulasi yang saya tahu ya, bicara sertifikasi, kita sudah memiliki PP tentang sertifikasi kompetensi Pak. Di situ dikatakan bahwa semua tenaga kerja pariwisata wajib bersertifikat. Dalam kaitannya dengan apalagi namanya undang-undang pertolongan dan keselamatan wisata juga ada di pasalnya di situ Pak bahwa semua penyedia jasa pariwisata yang berisiko tinggi itu wajib memiliki yang terkait dengan sertifikat kompetensi. Jadi juga sudah mereka lakukan itu Pak. Seperti itu. Artinya ada secara regulasi itu sudah ada. Kita juga sudah memiliki peraturan menteri wajib sertifikasi seperti itu. Sehingga menurut saya dari sisi modalitas regulasi ini memang kita sudah punya payungnya secara kuat walaupun memang masih ada bolong-bolong beberapa regulasi ya. Kita berharap dengan hadirnya Undang-Undang Pariwisata nomor 18 2025 ini mari kita coba tata dengan baik sampai nanti regulasi yang memayungi regulasi-regulasi di daerah berupa Perda, Pergub dan seterusnya yang terkait dengan profesi dan juga terkait dengan tata kelola pariwisata yang ada. Di sini kami sangat berharap dukungan dari Bapak, Pak Agus, dan teman-teman untuk nanti bisa memberikan masukan yang terkait dengan turunan PP, Perpres,
peraturan menteri, termasuk nanti Perda dan seterusnya, karena ini memang undang-undang ini meminta 2 tahun paling lama regulasi itu harus ini. Kami juga Bapak dan Ibu sekalian sudah sering menerima audiensi dari asosiasi khususnya HPI yang menyampaikan yang terkait dengan masalah pramu wisata asing, ya termasuk ITLA kan tour leader asing, termasuk beberapa persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Kami melihat bahwa ruang untuk menguatkan itu ada kepada nanti yang terkait dengan peraturan pemerintah Pak yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM pariwisata. Kami ingin mengatur yang terkait dengan profesi pariwisata yang ada di situ, supaya nanti ini bisa menjadi rujukan bagi daerah dalam mengembangkan peraturan daerah atau peraturan gubernur dalam kaitannya dengan profesi-profesi pariwisata khususnya yang terkait dengan pramu wisata gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya respon. Mohon maaf kalau masih banyak hal yang kurang. Tentu terima kasih banyak atas pertanyaannya dan catatan-catatan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Baik. Kasih Pak. Pak Steve telah menjawab pertanyaan. Terus juga terima Pak Agus yang sudah memberikan pertanyaan terkait pengawas tenaga kerja bidang pariwisata itu melalui Kemnaker ya Pak. Tetapi juga Kemenpar juga selalu mensupport nih terkait regulasi gitu ya, Pak, yang ada seperti dari Perpres atau peraturan menteri. Nah itu. Nah kita udah di akhir acara nih Pak. Siap. Saya ingin minta Bapak menyampaikan secara singkat nih kata kunci dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja industri pariwisata Indonesia. Ya, kata kuncinya pertama mari kita benahi hati, kan gitu ya. Artinya mari kita bekerja dengan hati, mari kita berpikir dengan hati yang tenang, kan gitu ya. Karena yang kita mau didik ini adalah manusia, human. Yang kedua, mari kita terus miliki kompetensi kerja. Karena kita mengakselerasi semua apalagi namanya bisnis proses usaha itu kita harus memiliki kompetensi atau kemampuan baik yang terkait dengan knowledge, skill, dan attitude. Yang ketiga, mari kita bekali diri dengan employability skill atau bahasa yang lain soft skill. Mulai dari kemampuan komunikasi, kan gitu ya, kemampuan leadership, kemampuan bekerja sama, termasuk green citizen skill. Ya, bagaimana kita memiliki soft skill untuk menerapkan pariwisata hijau. Dan yang berikutnya menurut saya yang kalah pentingnya terus perkuat yang terkait dengan karakter dan integritas. Karena ini akan menjadi modalitas untuk menuju yang terkait dengan tenaga kerja profesional pariwisata. Saya kira itu salam kompeten dan salam siap kerja. Demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan ini adalah bagian daripada penguatan literasi dan bagian dari pencerahan. Dan tentu saya juga ingin menjadi media untuk mendengarkan masukan dan pandangan Bapak dan Ibu semua yang terkait dengan tantangan dan solusi, dan kita berharap bahwa tenaga kerja pariwisata ini berkualitas sehingga pengalaman berwisata juga mereka nanti berkualitas ke depan. Demikian, terima kasih. Siap Pak, dari tadi jawaban singkat, kelihatannya kalau misalnya kata kunci peningkatan terhadap tenaga kerja pariwisata itu sederhana terkait bekerja dengan hati yang tenang ya Pak tadi ya. Terus memiliki kompetensi bekerja nih selalu, terus bekali diri dalam soft skill kita tuh. Soft skill. Selain itu terkait karakter dan integritas kita nih. Nah, baik Sobat Pariwisata, kita udah di akhir acara karena ini juga udah lebih ya Pak, lebih 10 menit nih. Yap. Nah, baik Sobat Pariwisata, nggak kerasa ya obrolan kita hari ini tuh sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga untuk Pak Faisal. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Cerita yang super bermanfaat banget nih. Banyak banget hal penting yang bisa kita petik, mulai dari tadi tantangan, kebijakan, solusi, dan gimana cara kita terus mengupgrade kompetensi kita biar tetap relevan. Nah, terima kasih juga nih kepada semua Sobat Pariwisata yang telah hadir, ikut dengerin, aktif di kolom chat. Bahkan ada beberapa yang masih banyak bertanya, Pak, tapi belum kita sempat jawab. Mungkin nanti bisa... Ya, tolong direkam. Di rekam itu nanti kita bisa jawab. Episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya. Siap. Nah, sebagai moderator pamit undur diri. Kalau ada salah kata perkataan, tetap semangat, tetap belajar, dan terus berkontribusi buat pariwisata. Terima kasih dan sampai jumpa Sobat Pariwisata. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat, salam kompeten. Terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal, sehat selalu. Terima kasih Pak Faisal, sehat selalu. Amin.
Saya Yasin, saya Yasin. Oh ya, oke. Mana? Langsung terima kasih untuk pertanyaan dan sinar. Sekali, Oke, selesai. Kan Miss, kalau sogokan kan berbentuk duit atau hal sesuatu ini. Oke, Bapak Ibu tadi pemenang kuis Kahoot ya dengan nama akun Karina Angga dan Pentom itu dapat menghubungi saudari Siwi di nomor 082125120160. Terima kasih. Apa tadi? Siapa ya tadi? Siapa? Siapa itu? Maksudnya apa? Ini. Zoom. Iya. Ini mana sih? Lele. Yang kok sudah apa?